Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran ayat 133. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak kenikmatan, baik kenikmatan secara jasmani maupun secara rohani, sehingga kita sekalian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jam dia olah sehingga kita sekalian moga-moga sebagai umatnya adalah mendapatkan kehormatan, mendapatkan syafaatnya ketika kita nanti berhadapan atau sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas kepada umat manusia, yakni untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, yang lebarnya antara langit dan bumi. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bercepatlah kamu sekalian itu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa manusia itu kok diperintah meminta ampun? Karena manusia itu banyak dosanya, banyak khilafnya, banyak salahnya. Maka alangkah indahnya manusia itu setiap saat, setiap detik selalu mengupdate, membaca istighfar, membaca doa, karena setiap langkah manusia itu pasti ada yang salah. Karena sebaiknya manusia itu membaca istighfar, maka pantaslah Allah dalam surat Al-Imran ini memerintahkan kepada manusia untuk selalu meminta ampun kepadanya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, antara bumi dan langit. Ini adalah merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya amat luar biasa. Surga yang luasnya seperti ini akan diperuntukkan kepada siapa? Uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang selalu mau melakukan, mendermakan sebagian harta yang mereka miliki, bisarra wa dharra, dikala waktu kaya, wa dharra, dan waktu melarat. Jadi ini semua agar manusia itu untuk mencapai derajat takwa, maka manusia harus berusaha untuk menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki itu untuk diberikan kepada kepentingan umat Islam, kepentingan pengembangan lembaga pendidikan, baik itu pondok pesantren, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Ini merupakan perintah, ini merupakan peringatan kepada umat manusia yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama adalah takwa, orangnya suka berinfak. Tidak usah khawatir kalau manusia berinfak, pasti infaknya akan dibalas oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Wal kadhiminal ghaidha, ciri yang kedua adalah orang yang mampu menahan sebuah amarah. Karena manusia yang mampu menahan amarah itu akan mampu mengendalikan hawa nafsu, akan mampu menggerakkan hal-hal energi yang positif, karena pikirannya jernih, karena hatinya adalah hati yang bening. Makanya di mana ada harta benda tidak berguna, anak juga tidak berguna, kecuali hati yang ikhlas, hati yang bening lah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Di mana pada hari itu ada anak dan harta benda tidak berfungsi, kecuali yang berfungsi dan bermakna adalah hati yang tulus, hati yang tenang. Maka mengamalkan segala sesuatu itu melalui hati yang ikhlas, hati yang tawadhu, hati yang penuh dengan zikrullah, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang sangat berharga. Menahan sebuah amarah memang sangat berat. Wal kadhimul ghaidh, itu berat. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Sebagai seorang hamba yang menginginkan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu harus saling memaafkan. Jadi hati seorang itu jika sudah memaafkan atas kesalahan orang lain, insya Allah mereka itu hatinya akan tenang juga. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhi." Barang siapa yang ada di dalam dirinya itu sebuah kezaliman, li akhi. Jadi orang ini akan mempunyai sebuah permasalahan, min irdi, dari sebuah kehormatannya, au min syai'in, atau kepada sesuatu, falyatahallalhu minhul yauma, maka hendaknya orang itu meminta maaf. Karena permintaan maaf ini penting sekali pada hari itu juga. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan harta benda itu tidak akan bermakna dan berfungsi. Hingga lahu amalun soleh, jika orang itu yang buat kesalahan, zalim itu mempunyai amal yang soleh, ukhidha minhu biqadri madlamati, maka amal kebaikannya itu akan diambil sesuai dengan ukuran kezalimannya. Wa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fa humila alaihi, jika orang itu tidak punya kebaikan sama sekali, maka kedambilkan kesalahan orang dizalim itu akan diblekan, ditimpakan kepada orang yang membuat salah itu. Jadi kezaliman ini perlu diingat-ingat. Artinya bahwa manusia itu hidup di dunia itu harus selalu saling memaafkan. Hati manusia itu pasti ada nilai-nilai riya, kadang-kadang ada nilai hasud-hasud itu, maka perlu dibersihkan. Caranya bersihkan dengan zikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa ahdika mastata'tu afu laka bi ni'matika alayya wa afu bi dzambili fa inna la yaghfiru illa anta. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bukan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah memerintahkan demikian, Rasulullah pun juga memerintahkan demikian. Ini perlu kita analisa, perlu kita pikir agar kehidupan kita itu selamat dunia, selamat di akhirat. Maka 3 ciri komponen orang mutakin ini memang berat, apalagi manusia itu kadang-kadang banyak problem di dalam hidup itu, ya, kadang-kadang nggak mau sama mertuanya gara-gara warisan,
kadang-kadang nggak mau sama saudaranya juga gara-gara warisan. Nah, ini kesempatan emas bulan Ramadan yang hampir habis, dan insya Allah akan Idul Fitri itu intinya kembali. Fitri kesucian, berarti orang yang sudah plong hatinya itu insya Allah disebut dengan orang yang fitri suci, ya. Untuk apa harta pendapatnya, tapi orangnya sakit-sakitan yang bisa menikmati. Maka yang paling baik ya berikan infak untuk fuqara masakin, berikan infak dan sedekah untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam, untuk pesantren, ya, musola, madrasah, masjid, atau kepentingan baitul mal yang lain, atau membangun kreatif ekonomi umat. Ini semua bagian yang tidak terpisahkan untuk memberikan suatu solusi terhadap permasalahan umat. Sebab umat itu bukan hanya cukup pendidikan dan pengajaran, tapi umat itu juga perlu pemberdayaan ekonomi. Ini pentingnya kita harus ngaji masalah ekonomi. Yang ngaji agama, ngaji fikih, ngaji tasawuf ini juga penting. Ngaji ekonomi juga penting, sebab manusia hidup itu tanpa ekonomi juga tidak akan bisa survive. Karena pentingnya ekonomi dibangun. Apa yang dikatakan Nabi, memang benar, al mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minidz dhaif. Orang mukmin yang kuat itu adalah orang yang kuat imannya, kuat ilmunya, ya, kuat ekonominya, kuat jiwa dan raganya sehat, tubuhnya. Ini orang muslim yang hebat. Jadi aja tadi wong muslim itu sing ngkrik-ngkriken. Apa bahasa ngkrik-ngkriken? Ngkrik-ngkriken itu ya awake sing ngkrik-ngkriken, imannya lemah, ilmunya lemah, akhlaknya jelek, ekonominya juga hancur. Nah, ini apa yang dipilih oleh manusia seperti ini? Enggak ada yang dibanggakan. Maka kebanggaan seorang mukmin itu seperti yang diinginkan Rasul. Imannya kuat, ilmunya kuat, ya, fisiknya kuat, tidak ngkrik-ngkriken, ekonominya kuat, artinya itu giat. Jadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukri ibadatik. Jadi selalu kita berdoa, Allahumma ya Allah inni ala dzikrika. Moga-moga aku adalah menjadi manusia atau makhluk yang bisa berzikir kepadamu, wa husni ibadati, dan bisa memperbaiki ibadahku terhadapmu ya Allah. Jadi banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, yang kadang-kadang belum kita gunakan untuk semaksimal mungkin dalam melakukan peribadatan itu kepada Allah SWT. Kita masih jauh dari kesempurnaan. Makanya kita untuk menuju ke sana itu terus belajar, terus membaca, terus mengurai kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Insya Allah ada solusi jika kita mau mengurai kekurangan yang kita miliki. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.